Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Rita Aryana Nurhasanah selaku dosen pengampu mata kuliah Struktur dan Perkembangan Tumbuhan. Di sini saya Apreza Eka Yuliani dengan NIM 2008086069 akan mereview artikel jurnal yang berjudul Kajian Morfologi, Sitologi, dan Struktur Anatomi Daun Nepenthes spp asal Kalimantan Barat. Adapun topik pembahasan yang akan dibahas dalam review artikel kali ini adalah yang pertama identitas artikel jurnal, yang kedua masalah, yang ketiga tujuan, yang keempat metode, yang kelima hasil dan pembahasan, yang keenam simpulan, dan yang terakhir adalah kelebihan dan kekurangan. Yang pertama adalah identitas artikel jurnal. Judul penelitiannya yaitu Kajian Morfologi, Sitologi, dan Struktur Anatomi Daun Nepenthes spp asal Kalimantan Barat. Penelitinya ada Fitri Damayanti, Ika Rostika, dan Muhammad Mansur. Nama jurnal Bioedukasi, volume atau nomor jurnal volume 8 nomor 2 halaman 5 hingga 11, tahun penelitian 2015, sumber artikel Google Scholar, dan tanggal review Jumat 26 November 2021. Yang kedua adalah masalah. 3 jenis Nepenthes merupakan spesies endemik Kalimantan Barat. Ada N. bicolcarata, N. facie, dan N. clipeata. Dengan populasi yang sangat terbatas, menurut Mansur DKK tahun 2009. Hal ini mendesak dilakukannya kajian yang mendalam seputar tanaman Nepenthes termasuk aspek biologi dalam hubungannya untuk pembudidayaan. Nah, berdasarkan hal di atas, peneliti ini melakukan penelitian tentang kajian morfologi, sitologi, dan struktur anatomi daun Nepenthes spp asal Kalimantan Barat. Yang ketiga adalah tujuan. Tujuan dari penelitian ini yaitu variasi pada morfologi, struktur anatomi, dan sitologi diharapkan dapat digunakan untuk membantu sistematika pada Nepenthes. Selain itu, karakterisasi anatomi dan sitologi merupakan salah satu aspek biologi yang sangat berarti dalam program pemuliaan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya informasi tentang variasi morfologi, sitologi, dan struktur anatomi berbagai jenis Nepenthes sehingga dapat digunakan sebagai sumber informasi data untuk penelitian lainnya. Yang keempat adalah metode. Penelitian ini dilakukan di Universitas Indraprasta PGRI, Jakarta, dan Pusat Penelitian Biologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau Puslit Biologi LIPI pada bulan September hingga November 2009. Bahan tanaman yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5 spesies Nepenthes endemik Kalimantan Barat, yaitu N. facie, N. bicolcarata, N. clipeata, N. negleta, dan N. hirsuta. Pengamatan morfologi dilakukan terhadap morfologi daun, batang, kantong, dan pembuangan. Sediaan mikroskopis untuk pengamatan sitologi berupa sayatan membujur atau paradermal dan sayatan melintang atau transversal untuk pengamatan anatomi daun. Selanjutnya adalah pembuatan sayatan paradermal atau membujur menggunakan metode utuh atau wall mount. Caranya yang pertama, daun difiksasi dalam alkohol 70% selama 15 menit. Kemudian direndam dalam larutan HNO3 20% selama 3 hingga 4 jam agar lapisan epidermis dapat dengan mudah dilepaskan dari jaringan mesofil. Yang kedua, lapisan epidermis bawah daun diperoleh dengan bantuan pinset dan silet. Lapisan epidermis tersebut diletakkan pada gelas objek dan diwarnai dengan pewarna safranin 1% selama 5 menit, kemudian ditutup dengan gelas penutup. Yang ketiga, preparat diamati di bawah mikroskop dengan perbesaran 400 kali. Karakter sitologi yang diamati adalah bentuk, kerapatan stomata, panjang dan lebar sel penjaga stomata, panjang dan lebar sel epidermis, luas, serta indeks stomata. Baik, selanjutnya adalah pembuatan sayatan transversal dibuat mengikuti metode parafin. Caranya yaitu yang pertama, daun Nepenthes dipotong dengan ukuran 0,5 x 0,5 cm, kemudian difiksasi dalam larutan FAA selama 24 jam.
Dehidrasi dilakukan secara bertahap dengan larutan etanol 50% banding 70% banding 95% dan etanol absolut. Penjernihan dilakukan juga secara bertahap menggunakan campuran larutan etanol dan silol dengan perbandingan 3:1, 1:1, 1:3 dan silol absolut. Tahapan dehidrasi dan penjernihan berlangsung selama 3 jam. Yang ketiga yaitu pembuatan sayatan setebal 8 mikrometer dilakukan dengan menggunakan mikrotom putar. Selanjutnya pita parafin direkatkan pada gelas objek yang telah diolesi arabic gum 5%. Yang keempat, pewarnaan yang dilakukan adalah pewarnaan ganda menggunakan sofranin 1% dan fast green 0,5%. Yang terakhir yaitu preparat diamati di bawah mikroskop pada perbesaran 400 kali. Peubah yang diamati meliputi tebal helaian daun dan tebal jaringan palisade. Nah, selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Nah, hasil pembahasan ini ada kajian morfologi, sitologi, dan juga anatomi. Yang pertama adalah kajian morfologi Nepenthes spp. Nepenthes adalah tumbuhan merambat atau liana berumah dua serta jantan dan betinanya terpisah pada individu yang berbeda, bersifat terestrial dan epifit pada ranting atau pohon besar. Nah, Nepenthes adalah tanaman yang khas yaitu memiliki kantong dengan ukuran dan warna yang menarik dan unik. Kantong ini merupakan ujung daun yang berubah bentuk dan fungsi menjadi penangkap serangga atau binatang kecil lainnya sehingga tanaman ini disebut juga tanaman karnivora. Nah, selanjutnya masih tentang morfologi. Ini adalah morfologi dari spesies yang diamati. Yang pertama adalah N. bicalcarata, yaitu memiliki kantong yang besar dengan 2 taring di bawah kantong penutup, di mana ciri ini hanya dimiliki oleh spesies ini. Yang kedua yaitu N. clipeata, yaitu memiliki kantong yang unik dengan bagian bawah kantong membulat dan bagian atas yang berbentuk corong. Namun sayangnya spesies ini sudah sangat langka. Yang ketiga adalah N. hirsuta, yaitu memiliki penutup kantong yang berbentuk jantung. Yang keempat yaitu N. facie yang memiliki kantong yang berukuran besar dengan leher yang berkerah lebar dan mampu melilit pada pohon besar. Nah, dapat dilihat gambar di samping adalah morfologi kantong dan daun Nepenthes spp. Nah, ini ada N. bicalcarata, N. facie, N. clipeata, N. negelta, dan N. hirsuta. Nah, ini terdapat tabel morfologi Nepenthes spp. Nah, dari kelima spesies ini dapat dibedakan morfologinya itu dari daunnya, batang, kantong, serta perbungaannya. Tentunya setiap spesies memiliki morfologi yang berbeda-beda. Dapat dilihat tabel perbandingan morfologi pada Nepenthes spp. Selanjutnya adalah kajian sitologi sayatan paradermal atau membujur daun Nepenthes spp. Nah, kajian sitologi ini yang dibahas adalah stomata. Nah, ukuran panjang sel epidermis terpanjang dimiliki oleh sel N. bicalcarata diikuti oleh N. hirsute. Pengamatan stomata pada sayatan paradermal daun memperlihatkan pada N. bicalcarata, N. facie, N. hirsuta, dan N. clipeata bersifat daun epistomatik, yaitu stomata hanya terdapat pada permukaan bawah. Sedangkan N. negleta memiliki stomata yang permukaan atas dan bawah daun atau disebut dengan daun amfistomatik dengan jumlah stomata lebih banyak terdapat pada permukaan atas daun. Selanjutnya ada ukuran stomata terpanjang dimiliki oleh N. bicalcarata dan ukuran stomata terpendek dimiliki oleh N. hirsute. Kerapatan stomata terbanyak dimiliki oleh N. negleta yaitu 272,83 stomata per mm kubik dengan indeks stomata 22,09% dan kerapatan stomata terkecil dimiliki oleh N. hirsuta dengan indeks 10,63%. Pada N. negelta jumlah stomata pada permukaan atas daun lebih sedikit daripada permukaan bawah yang hanya 0,83%.
Lalu berdasarkan jumlah dan letak sel tetangga, Nepenthes memiliki stomata tipe anomositik dan aktinositik. N. bicalcarata memiliki tipe stomata aktinositik, yaitu memiliki stomata berbentuk ginjal dikelilingi oleh 4 sel tetangga atau lebih yang tersusun radier. Sedangkan 4 spesies Nepenthes lain bertipe anomositik, yaitu bentuk sel tetangga sama dengan sel epidermis dengan jumlah sel tetangga 4 hingga 6. Nah, gambar di samping merupakan sayatan paradermal daun Nepenthes. N. bicalcarata bertipe stomata aktinositik, sedangkan N. clipeata, N. facie, N. hirsuta, dan N. negleta bertipe stomata anomositik. Nah, keterangannya yaitu A. Ini merupakan celah stomata, B. merupakan sel penutup, C. merupakan sel tetangga, dan D. merupakan sel epidermis. Lalu hasil dan pembahasan yang terakhir yaitu tentang kajian anatomi sayatan transversal daun Nepenthes spp. Nah, pada sayatan transversal, daun terdiri dari satu lapis sel epidermis pada permukaan atas atau adaksial dan permukaan bawah atau abaksial dengan kutikula yang tipis. Tebal kutikula beragam dan perkembangannya dipengaruhi oleh lingkungan. Kutikula pada Nepenthes bersifat lilin yang mempunyai peranan untuk mengurangi penguapan. Pada Nepenthes, jaringan palisade atau jaringan tiang terdapat pada permukaan atas dengan susunan yang tidak teratur dengan bentuk sel yang tidak beraturan. Tidak seperti tiang, namun tersusun lebih rapat dari jaringan spons yang memiliki ruang antar sel yang luas. Lalu, panjang jaringan palisade terpanjang adalah N. hirsuta. Terlihat dari susunan jaringan palisade yang lebih teratur dan tersusun lebih dari satu lapis serta bentuknya memanjang. Nah, ternyata pada N. facie merupakan daun yang kompak, sedangkan pada 4 spesies lainnya merupakan daun dewasa, terlihat dari semakin renggangnya sel-sel pada mesofil yang ditandai dengan ukuran rongga udara yang besar. Hasil sayatan transversal, daun N. facie memiliki ketebalan daun lebih tebal daripada spesies lainnya. Nah, selanjutnya berdasarkan letak sel-sel penutup terhadap permukaan epidermis, N. negleta memiliki tipe stomata yang menonjol di atas permukaan helaian daun. Sedangkan pada N. facie memiliki tipe stomata cryptopor, yaitu stomata yang letaknya tenggelam terhadap permukaan helaian daun. Nepenthes memiliki banyak trikoma terutama pada permukaan bawah daun yang disebut dengan rambut daun dan tunas muda. Trikoma pada permukaan tunas muda berfungsi menghasilkan sekret yang akan menjaga tunas dari kekeringan. Nah, trikoma pada tanaman Nepenthes termasuk trikoma sekresi atau kelenjar. Nah, dapat dilihat gambar di samping merupakan sayatan transversal daun Nepenthes N. facie. Memiliki daun kompak dan N. clipeata, hirsuta, dan N. negleta serta N. bicalcarata merupakan daun dewasa dengan parenkim spons berisi ruang antar sel yang terlihat jelas. Nah, dapat dilihat pada gambar di samping. Nah, yang keenam adalah simpulan. Dari kelima spesies Nepenthes memiliki karakter morfologi yang beragam. Dapat dilihat dari bentuk daun, batang, dan terutama bentuk kantong yang unik untuk setiap spesies. Hasil sitologi kelima spesies Nepenthes memperlihatkan tingkat keragaman antar spesies. N. bicalcarata memiliki panjang epidermis terpanjang dan ukuran stomata terpanjang dengan tipe stomata aktinositik. N. clipeata, N. facie, N. hirsuta, dan N. negleta memiliki tipe stomata anomositik. Stomata hanya terdapat pada permukaan bawah daun kecuali pada N. negleta. Terdapat juga pada permukaan atas daun. Kerapatan dan indeks stomata tertinggi dimiliki oleh N. negleta. Lalu terdapat keragaman dalam jumlah sel tetangga yaitu berkisar 4 hingga 5 sel tetangga. Hasil sayatan transversal terdapat keragaman pada mesofil atau parenkim palisade dan parenkim spons. N. hirsuta memiliki susunan parenkim palisade yang lebih teratur. Jaringan epidermis tersusun atas satu lapis sel dengan jaringan
hipodermis lebih dari satu lapis sel yang berukuran lebih besar. Enveizi memiliki daun dengan ketebalan yang lebih tebal dan memiliki banyak trikoma. Lalu pembahasan yang terakhir atau yang ketujuh adalah kelebihan dan kekurangan pada artikel jurnal. Kelebihannya yang pertama yaitu terdapat gambar baik morfologi, sitologi, dan anatomi yang mampu mendukung dan memudahkan pembaca memahami isi artikel. Yang kedua, prosedur penelitian disusun dengan teratur sehingga mudah untuk dipahami. Dan yang terakhir, terdapat saran dan ucapan terima kasih dalam artikel jurnal. Lalu kekurangannya yaitu terdapat halaman yang tidak rapi dalam penempatan gambar dan tulisannya serta menggunakan sumber rujukan yang terlampau lama. Ada yang lebih dari 20 tahun yang lalu. Baik, sekian review artikel jurnal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.